Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, di video kali ini saya mau unpacking dan unboxing kiriman paket yang baru saja saya terima ya. Jadi ini isinya adalah SSD hard disk 2,5 inch yang penjualannya saya lihat cukup laris manis ya di e-commerce, baik itu di toko orange atau toko hijau. Karena selisihnya ini bisa lebih dari 50 ribuan dibandingkan kompetitornya ya. Karena harganya murah meriah, ini sekitar 100 ribu lebih sedikit ya. Ini juga diminta oleh seller supaya unboxing, jadi akan-akan sambil menjadi saksi saya ya. Moga-moga nggak ada masalah ya. Oke, saya unpacking dulu ya. Ini dia isinya. Jadi ini adalah SSD merek RX7 Apocalypse ya. Ini varian 128 GB. Ini kalau kenakan lihat harganya, ini saya beli di Shopee. Kelihatan ya. Oke, jadi harga satuannya itu 114, kemudian saya dapat cashback 22 ribuan ya. Jadi kira-kira ini harganya 100 ribu tidak sampai 10.000 ya, jadi 105 atau 102 begitu ya. Akan perhatikan RX7 ini perusahaannya berbasis di Taiwan. Kemudian kalau akan lihat tadi ya di deskripsi seller itu garansinya 3 tahun ya, tapi sejauh ini yang saya lihat belum pernah ada toko resminya, baik itu di e-commerce ya atau yang fisik. Nah, bahkan web resminya saja itu belum ada kan. Jadi garansi 3 tahun itu sebatas hanya garansi distributor ya. Ya akan tahu sendiri lah ya bagaimana kualitas garansi distributor ya, cara penanganannya. Oke, ini sebelum kita unboxing akan lihat dulu. Jadi packagingnya simple seperti ini. Dia tidak ada segelnya. Ini ya, jadi hanya dibuka. Nah, ini akan bisa lihat 3 tahun garansi full. Kemudian ini klaimnya high speed, kemudian low power consumption, ini silent operation. Nah, ini jenisnya SSD Ref 3.0. Oke, nah ini ya akan bisa lihat. Jadi dia dibuat di Taiwan. Cukup simpel. Saya unboxing dulu kan. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya, lazimnya bentuk seperti harddisk 2,5 ya. Ini dia, ini ada segel dari penjualnya, ini MT Group ya. Jadi saya rencananya menggunakan SSD 120 GB ini hanya untuk tempat operating system ya kan, bukan untuk penyimpanan file. Karena untuk durability saya belum tahu, tapi kalau untuk operating system saja kan saya pikir tidak terlalu fatal ya. Nah, ini kebetulan laptop saya, laptop adik sih ya, ini kebetulan masih pakai harddisk biasa dan cukup lemot karena RPM-nya sudah tinggi, RAM-nya juga cuma 2 GB. Jadi untuk agen-agen yang RAM-nya cuma 2 GB, laptopnya ya, yang tipe agak lama, kemudian juga mengeluhkan lemot. Jadi sebelum upgrade RAM, saya sarankan upgrade untuk SSD-nya saja dulu ya, karena harganya juga lumayan terjangkau ya. Ya beda-beda tipis dengan RAM ya. Nah, kemudian yang saya lihat di beberapa teman reviewer itu ada yang pernah ngetes SSD ini, kecepatan read maksimalnya itu bisa sampai 515 megabytean ya. Kemudian dengan kemampuan tulis write-nya sekitar 498 megabyte, cukup kencang. Langsung saya coba untuk memasang di laptop saya kan. Hasil dari pengetesan performa SSD RX7 128 GB, ini saya menggunakan Crystal Disk Info, teman-teman bisa melihat. Dan untuk pengetesan kecepatan saya gunakan Crystal Disk Mark. Ini lumayan, kecepatan bacanya tembus 522 MB per second, sedangkan untuk tulisnya 455 MB per second. Saya menggunakan Windows 10 Lite ya.
Baik agan-agan, jadi itu tadi video unboxing dan tes singkat mengenai SSD dari brand RX7 dari Tawen ini. Nah, berdasarkan tes tadi di kelas harganya menurut saya SSD ini cukup unggul ya. Keunggulannya agan-agan bisa tahu ya. Untuk ukuran rentang harganya ini termasuk superior dan ini masih belum berjualan resmi, kemudian garansi 3 tahunnya hanya sebatas garansi distributor. Jadi ya bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Atau barangkali ada yang punya pengalaman menggunakan SSD dari brand ini juga silakan share pengalamannya. Jika ada teman-teman yang tertarik ingin membeli SSD ini, link ada di kolom deskripsi video ini. Oh ya, nanti akan saya tulis ya update mengenai penggunaan SSD ini di kolom komentar. Nanti akan saya pin ya. Dan mungkin itu video kita pada kali ini kan. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa kan, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat silahkan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum.